Mungkin ada orang-orang yang, "Ih, gua sih bukan tipe penonton yang suka sama film-film yang cara ngomongnya terlalu dibikin dramatis," gitu. Tapi please banget kasih kesempatan buat diri kalian, please cobain dulu nonton film ini dan resapi dulu kalimat per kalimat dan pahami konteks atau, tujuannya gitu. Makna yang mau dibawa apa, atau development karakternya tuh lagi mau dibawa kemana nih. Salah satu beauty dari movie-nya, itu ada di situ gitu. Halo semuanya, selamat datang lagi di LNF, Lembaga Ngoceh Film bersama gue Re. Gue baru aja selesai nonton ya, film yang menurut gue sangat unik dan akan segera tayang di Netflix tanggal 14 Maret 2024. Judulnya 24 Jam Bersama Gaspar ya, ini oleh sutradara Joseph Angginun. Merupakan film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Sabda Armandio, mendatangkan Reza Radian sebagai Gaspar ya. Dan film ini tuh ditulis atau ya diadaptasi ya, penulis adaptasinya Irfan Ramli yang kemarin memenangkan FFI 2023 di kategori penulis skenario adaptasi terbaik gitu. Wow. Mengalahkan Alim Sudio di Kembang Api, mengalahkan dirinya sendiri lagi di Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang, dan mengalahkan kalau nggak salah Sri Asih. Sri Asih ditulis oleh Upi dan Joko Anwar kalau nggak salah gitu. Oke, jadi ini di Festival Film Indonesia 2023, film yang satu ini menang kategori tadi, penulis skenario adaptasi terbaik gitu. Wah. Memang gue termasuk yang suka dengan konsep film ini. Jadi gue menduga-duga, kayaknya mungkin banyak sekali muatan-muatan cerita di dalam film ini yang membuat dia berhasil mendapatkan penghargaan tersebut gitu. Dan gue pengen bahas film ini secara umum sih, secara menyeluruh lah gitu. Jadi for konteks, gue mulai sebelum gue masuk ke sinopsis. Sebenarnya film ini tuh tayang mulai tahun lalu ya. Jadi dia pertama kali tayang tuh di Korea, Busan Film Festival, Oktober 2023. And then baru beberapa bulan setelahnya masuk ke Indonesia tuh di JAF, Yogyakarta. Ya, barulah nanti di Indonesia dan di dunia ya, secara worldwide di Netflix tanggal 14 Maret gitu. Tapi gue kemarin nontonnya di kebetulan dapat undangan gala premier di tanggal 8 Maret 2024 gitu, hari Jumat malam. Film ini atau novel ini bercerita tentang Gaspar ya, yang diperankan oleh Reza Radian, seorang private investigator atau detektif swasta yang sedang mencari tahu keberadaan sahabat lamanya pas masa kecil bernama Kirana yang menghilang gitu. Ketika dia menemukan banyak sekali petunjuk tersebut tuh mengarah ke seseorang bernama Wan Ali ya, orang kaya yang cukup jahat digambarkannya karena diduga punya bisnis ilegal jual beli organ tubuh manusia gitu. Dugaannya di sana lah. Ketika dia sedang melakukan investigasi, ternyata dia divonis memiliki penyakit jantung yang membuat sisa hidup dia tuh hanya sekitar 24 jam. Melihat keadaan tubuhnya dan nyawanya sebentar lagi habis gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk melancarkan serangan balas dendam dengan cara menjarah atau merampok toko emas milik si Wan Ali gitu. Secara premis menurut gue sangat poetik gitu ya, dan eksekusinya pun juga demikian, sangat poetik dan sangat dramatis. Gue tuh suka sama konsep dari film ini. Jadi yang pertama-tama pengen gue bahas tuh dari segi konsepnya dulu. Jadi buat yang belum tahu, film ini tuh berlatar di masa depan yang bersifat distopia. Distopia tuh jadi sebuah keadaan di masa depan yang tidak menyenangkan lah gitu. Tidak menyenangkan bagi kita sebagai pembaca cerita gitu. Ternyata keadaan di masa depannya tuh ya tidak menyenangkan. Tidak bahagia, tidak menyenangkan. Kayak ya situasinya tuh digambarkan lewat production value-nya tuh dengan sangat unik, grounded, yet at the same time tuh kayak apa ya bilangnya, possible gitu. Ya grounded dan possible sih. Jadi misalkan sesimpel mereka nyari daerah sebagai latar cerita ya, shot-shotnya yang memang dari segi tanah tuh berair, becek, ada air menggenang, kayaknya air laut
volume tingginya udah naik ke daratan gitu. Mungkin mau menggambarkan di ceritanya orang-orang tuh tidak bisa mengurus lingkungan dengan sangat baik sampai ya air laut aja tuh udah naik gitu. Mungkin pemerintahnya, mungkin rakyat, orang-orang di dalam sekitarnya juga gitu. Terus gak cuman soal keadaan wah ini tempatnya menggenang air segala macam. Beberapa daerah tuh digambarkan kumuh gitu ya, banyak grafiti, tembok-tembok tidak terurus gitu ya, lantai berpecahan. Terus dibantu dengan apa ya? Filter adegannya ya gelap dan ya suasananya tuh bikin elus dada lah gitu. Itu sih yang gua tangkep dari segi production value-nya. Tapi gak cuman sampai di situ aja. Ada beberapa benda yang diperkenalkan di film ini merupakan buatan manusia gitu, yang secara approach tuh menarik juga ya gitu. Jadi dia futuristik tapi bukan futuristik yang super modern gitu, kayak gabungan beragam benda-benda dirancang, pokoknya fungsi secara praktikalnya masih bisa berfungsi gitu, seperti senjata laras panjangnya, seperti ya ada beberapa benda lah di dalam film ini yang harus kalian saksikan dan setuju atau tidak sama gua gitu. Barangnya menarik dan lain sebagainya gitu. Secara konsep gue suka, tapi nomor 2 yang paling gua suka dari film ini jelas datang dari acting para pemerannya, terutama Reza Rahadian sebagai Gaspar gitu. Reza memang gak perlu diragukan lagi soal acting. Ketika dia ketemu sutradara yang tepat ya, seperti Joseph Anggidun di film ini. Ketika dia ketemu rekan kerja yang tepat juga, seperti Laura Basuki, Shenina Sinamon, terus ada Christo Emmanuel dan Sal Priadi ya. Ini interaksi karakter Gaspar dengan banyak sekali karakter yang ada tuh juga sangat menarik dan punya layer yang berbeda-beda gitu. Dia sama Laura Basuki yang memerankan karakter Kik, namanya Gaspar sama Kik punya sebuah masa lalu. Masa lalu ini dimanfaatkan dengan sangat estetik gitu dari cara mereka berinteraksi. Dia ketemu sama Christo Emmanuel ya, yang memerankan karakter namanya Jet, jadi tulisannya NJET gitu. Gue suka banget ada satu adegan sequence yang secara konteks mereka tuh sedang membicarakan sebuah masa depan gitu, tapi lengkap atau detail dari percakapan atau adegannya kalian harus nonton sendiri gitu ya untuk lebih paham. Tapi gue sukanya cara interaksi mereka tuh, Gaspar bisa jadi sosok yang yang ngajarin dan mengarahkan si Njet lah gitu. Terus gue juga suka interaksinya Gaspar dengan sosok yang diperankan oleh Sal Priadi gitu. Ini menurut gue cukup menarik sih. Jadi kayak wah, ternyata Sal Priadi aktingnya bagus juga di sini gitu. Bagus juga. Ketemu Reza Rahadian kayaknya bisa semakin dipoles lagi lah untuk next project dan lain sebagainya. Tapi di film yang satu ini tuh interaksinya sangat menarik gitu. Jadi ya ada sebuah level respect antara karakter yang satu dengan karakter yang satunya. Walaupun di di awal film tuh mereka merupakan karakter yang saling resisten satu sama lain gitu. Jadi ada sebuah development yang gue sangat nikmati sih gitu dari interaksi atau dinamika dua karakter ini. Untuk Gasparnya sendiri, untuk si Rezanya sendiri, gue suka banget. Salah satu adegan yang sangat ikonik adalah klimaksnya gitu. Gue nggak mau bocorin, gue nggak mau spoiler. Tapi for konteks ya, di klimaksnya ini si Reza Rahadian bisa menghidupkan, bisa mengeksekusi tokohnya ini punya istilahnya karakternya tuh udah bener-bener tertekan banget di semua apa yang sudah dia lalui. Misalkan dari masa kecilnya, dia punya rasa kesal sahabatnya hilang. And then di masa sekarang nyawa dia udah di ujung tanduk gitu ya. Itu semua dicampur aduk jadi satu, diledakin sama si Reza Rahadian dengan sangat baik gitu. Jadi kalian nanti lihat ekspresi wajahnya, cara ngomongnya, pemilihan kalimat-kalimatnya, urat-uratnya sampai kelihatan, mata yang sampai bener-bener gitu, kayak wow. Ini salah satu peak Reza Rahadian moment gitu buat gua. Keren banget sih, salut dan tepuk tangan dari gue untuk Reza Rahadian di film yang satu ini gitu. Mungkin gue gak akan lanjut ngomongin soal actingnya ya, karena takut spoiler gitu, karena bagus-bagus banget. Konsep udah, acting udah. Kita masuk yang ketiga ya. Gue suka sama
ini berkaitan dengan mungkin proses pengadaptasian skenario kali ya. Pemilihan-pemilihan kalimat, pemilihan-pemilihan adegan itu menurut gue sangat interesting ya, sangat menarik, sangat puitis in a way. Jadi kalau nanti kalian perhatiin, mungkin ada yang lihat trailernya juga gitu ya, mungkin ada yang relate trailernya, atau mungkin di novelnya pun juga demikian gitu. Karena jujur gue bukan pembaca novelnya, tapi gue tertarik untuk baca novelnya setelah gue memutuskan untuk nanti rewatch filmnya terlebih dahulu gitu. Film ini tuh kayak mengambil pendekatan cara bercerita yang dramatis. Dialog-dialognya tuh pakai bahasa Indonesia baku. Jadi kalau dan level bakunya pun jauh lebih baku dari, katakanlah kalau gue boleh bandingin sama Dilan ya. Dilan kan baku dan puitis. Ini tuh jauh lebih baku dan jauh lebih puitis. Bahkan gue pas nonton, gue tuh sampai menduga-duga ini kayaknya tiap kalimat yang keluar dari mulut setiap satu karakter tuh, and then sebelum dia pindah adegan itu ada maksud tertentu tuh, itu ada maksud tertentu yang barangkali menggali kedalaman karakternya gitu. Untuk katakanlah kalau di film ini treatmentnya, perjalanan karakternya tuh juga dimulai dan sangat dirasakan dari tiap kalimat-kalimat yang terjadi di percakapan gitu. Jadi gue kayaknya nanti akan rewatch dan gue akan pause play gitu karena bagus-bagus banget menurut gue dialog-dialog puitis ya. Ya walaupun gue merasa, dan ya secara jujur namanya kan menikmati sebuah film subjektif ya. Mungkin ada orang-orang yang gue sih bukan tipe penonton yang suka sama film-film yang cara ngomongnya terlalu dibikin dramatis gitu. Mungkin bisa bosen sama film yang satu ini, tapi please banget kasih kesempatan buat film ini. Kasih kesempatan buat diri kalian, buat barangkali yang kurang suka sama film-film yang kalau secara berdialog terlalu dramatis gitu, terlalu baku. Please cobain dulu nonton film ini dan resapi dulu kalimat per kalimat dan pahami konteks atau tujuannya gitu. Makna yang mau dibawa apa, siapa yang lagi mau dikritik gitu, perjalanan tokoh atau development karakternya tuh lagi mau dibawa kemana nih dari kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Itu tuh kayak the beauty, salah satu beauty dari movie-nya itu ada di situ gitu. Jadi kayak gue nonton tuh, karena kan gue nontonnya di layar lebar ya, jadi tidak ada kemampuan untuk pause play dan nge-rewind beberapa detik untuk ngelihat maksud kalimatnya ini, maksud kalimatnya itu. Jadi ya gue sih enjoy, tapi enjoyment gue tuh juga didukung dengan dorongan untuk kayaknya gue pengen rewatch nih gitu. Seseru itu menurut gue. Film ini termasuk yang seru gitu. Kalau selera menonton kalian barangkali seru pas sama gue gitu ya. Selain dari kalimat-kalimatnya, gue juga suka sama sinematografi dan editingnya juga sih. Jadi ada beberapa adegan yang di set secara secara puitis, secara metafor gitu. Ada beberapa adegan yang setelah percakapan yang setelah kita paham konteksnya, terus ditampilin adegannya yang sesuai sama konteks yang barusan dibahas gitu. Menurut gue, keren nih kayak gini, Itu banyak sekali terjadi di situ. Walaupun ya, gue termasuk orang yang kalau boleh komentar sedikit mengenai film ini, ada beberapa action sequence-nya tuh yang dia tuh terlalu close up, terlalu dekat gitu. Jadi gue nggak bisa melihat dari segi kejauhan intensitas adegan actionnya tuh se-beautiful apa sih gitu, seseru dan se-adrenalin rush apa gitu. Jadi close up-nya tuh lebih mengarah ke, ini misalkan ada sebuah pukulan tangan, melayangnya kemana, mendaratnya kemana gitu, tanpa melihat kadang-kadang mengabaikan ekspresi wajah seseorangnya. I don't know. Gue malah jadi bertanya-tanya, ini apakah intentional atau unintentional, atau tujuannya memang untuk eksperimental bikin adegan action sequence itu seperti ini gitu. Jadi gue nggak bisa komentar banyak, tapi kalau ditanya suka atau enggak, gue termasuk yang kurang untuk dari segi actionnya gitu. Tapi tidak sifatnya minor, tidak menurunkan experience film ini secara keseluruhan buat gue gitu. Gue masih suka-suka aja filmnya satu ini. Ada juga satu adegan di akhir yang secara efek tuh bikin tanda tanya besar buat gua, dan inilah yang menjadi dorongan utama gua untuk menonton ulang film ini ketika nanti tayang ya di Netflix tanggal 14 Maret gitu. Jadi gua tuh termasuk yang sangat senang ketika sebuah film ngasih adegan yang mind blown ya, bikin kepala pecah dar gitu, kayak apa nih maksudnya gitu. Itu kalau sampai ada tapi bikin gua penasaran, bukannya bikin gua abai sama adegannya gitu, itu menurut gua udah sangat berhasil sih gitu. Gua akan nonton dulu, rewatch gitu, baru kayaknya gua akan
ya beli buku novelnya gue baca gitu untuk kayak perbandingan dan menangkap maksud atau makna yang dicoba disampaikan gitu. Seru banget sih, kayak memang film ini kayaknya bener-bener deep, bener-bener artistik, art house juga gitu. Ada banyak sekali maksud yang coba disampaikan. Mudah-mudahan gue punya dorongan dalam diri gue untuk paham dulu lah gitu. Bukannya ya udahlah gitu, biarkan itu terjadi di film aja gitu. Enggak gitu, gue harus cari tahu nih lebih detail gitu. Itu yang gue suka dari treatment di film ini gitu. Nah mungkin poin terakhir yang bisa gue bahas adalah pemilihan lagu-lagunya. Wah, ini dibawakan juga oleh Sal Priadi salah satunya. Lagu-lagunya tuh dipilih bisa inline dengan tema dan feel dari si film ini gitu. Kalau kalian perhatiin, film ini tuh nanti akan dibagi ke dalam berbagai babak gitu. Dan ini gue kasih tahu sedikit gak apa-apa ya. Ketika film ini ada judul jamnya 24 jam bersama Gaspar, gue tuh tipe orang yang termasuk menduga-duga kayaknya nanti di beberapa babak film nih akan ada sisa waktu countdown-nya gitu. Jadi kayak jeder itu memisahkan babak yang satu, babak yang awal, babak tengah, babak akhir, babak klimaks gitu. Itu terjadi di situ. Tapi perhatiin ketika itu udah lewat, karakter development, narasi dari Gaspar, dialog dari Gaspar, itu terasa perubahannya. Dibantu dengan musik-musik, pilihan-pilihan musiknya juga ada tuh. Musik di awal, dialog, ngeset moodnya seperti apa ya si Sal Priadi ini. Musik yang di tengah, di menuju akhir, di klimaks, di penutup. Lirik-liriknya kalau kalian baca, kalian bedah gitu, ini sungguh ini banget ya, puitis banget gitu, dan gue termasuk yang suka sih gitu. Oke. Jadi itu aja sih yang bisa gue share. Gue takut ngebahas ini lebih lanjut bocor. Gue takut ngebahas ini lebih lanjut, ya gue takut muter-muter dan ngulang-ngulang, karena gue pribadi memang merasa perlu untuk rewatch sih gitu. Jadi gue bahas, mudah-mudahan pembahasan ini bisa mendorong rasa penasaran kalian terhadap film yang satu ini. Barangkali di luar sana udah ada yang baca juga novelnya, tertarik sama filmnya. Kalau kalian adalah pembaca novel dan sudah nonton film ini, pengen diskusin lebih lanjut, tulis di kolom komentar ya, maksud adegan tertentu dan lain sebagainya, diomongin aja gitu. Jadi ya gue sebagai pembicara di video kali ini, gue bacain komentar, gue dapet insight, dan ya kita seru-seruan banget lah. Kita seru-seruan bareng ngebahas atau ngocehin film yang satu ini. Di situ aja gue dari Ray dari LNF ya, Lembaga Ngoceh Film, ingin pamit undur diri untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video ngoceh film selanjutnya gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir gitu. Oke, mantap.